Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas Bahasa Indonesia 48, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Di sini kami akan menjelaskan tutorial aplikasi penelusuran referensi dan pengelolaan Mendeley. Perkenalkan anggota kelompok kami, yang pertama ada Jessica Dita Prastika Laksono dari Studi Pembangunan Angkatan 2021 dengan NRP akhir 015. Yang kedua ada Fayaza Aliasa Prasetyawan dari Studi Pembangunan Angkatan 2021 dengan NRP akhir 040. Yang ketiga ada Naza Febrina Hutauruk dari Studi Pembangunan Angkatan 2021 dengan NRP akhir 023. Yang terakhir ada Radia Ananda Cahya Mingtias dari Studi Pembangunan 2021 dengan NRP akhir 007. Tujuan kami membuat video tutorial ini adalah untuk mengedukasi mengenai cara menelusuri referensi yang kredibel agar menghindari adanya plagiasi atau plagiarisme, serta menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley dalam mengelola referensi. Manfaat yang akan didapatkan nantinya adalah mengetahui bagaimana cara membedakan referensi yang kredibel, dapat menggunakan aplikasi Mendeley dengan baik dalam menelusuri referensi. Sebelum menulis, biasakan untuk mencari sumber-sumber referensi yang kredibel. Bagaimana sih cara mencari sumber referensi yang kredibel? Yang pertama adalah tentukan sumber referensi yang akan dituju, baik daring maupun luring. Untuk daring, contohnya seperti Google Scholar, LibGenesis, Mendeley, dan sebagainya. Untuk luring, seperti perpustakaan kampus atau perpustakaan umum. Selanjutnya, apa sih referensi yang kredibel itu? Referensi yang kredibel adalah referensi yang dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan dengan cara dipublikasi oleh lembaga yang resmi, serta dapat dilacak menggunakan DOI, ISBN, EISSN, atau PISSN. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari sumber referensi yang benar. Yang pertama, tentukan topik yang akan kita tulis. Yang kedua, cari artikel atau jurnal ilmiah atau buku yang berkaitan dengan topik tersebut, baik menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sesuai topik yang akan digunakan. Yang ketiga, pilih, baca, dan teliti artikel atau jurnal ilmiah atau buku yang sudah dipilih dan tentukan kata kunci yang spesifik seperti ekologi, modernisasi, dan sebagainya. Yang terakhir, kata kunci tersebut digunakan dalam mencari referensi lain yang lebih tepat atau lebih spesifik sesuai dengan topik yang akan kita tuju. Dan jangan lupa untuk memastikan apakah referensi yang sudah didapat merupakan referensi yang kredibel atau tidak. Selanjutnya, untuk praktik menelusuri referensi yang kredibel akan dijelaskan oleh teman saya, Radia. Baik, saya akan menjelaskan cara mencari sumber referensi yang kredibel. Referensi kredibel artinya referensi tersebut dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya akan memberi contoh sumber referensi dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Cara mencari sumber referensi kredibel dengan berbahasa Indonesia, kita bisa buka Google, kemudian kita ketikkan Google Scholar. Setelah itu kita klik yang paling atas yaitu scholar.google.com. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan ini artinya kita sudah masuk ke dalam halaman Google Scholar. Kemudian kita cari jurnal yang dibutuhkan. Sebagai contoh, saya di sini mencari kesehatan mental. Kemudian cari topik yang ingin dicari. Kemudian pilih topik yang sesuai. Setelah dirasa sudah sesuai, maka kita bisa mengunduh filenya dengan format PDF. Selanjutnya, untuk sumber referensi berbahasa Inggris, caranya sama seperti referensi yang berbahasa Indonesia. Pertama-tama buka Google Scholar, kemudian kita cari topik berbahasa Inggris yang ingin dicari. Sebagai contoh, kita ketikkan mental health. Lalu search. Lalu pilih topik yang diinginkan. Kemudian akan muncul tampilan topik yang dipilih. Jika dirasa sudah sesuai, maka kita bisa mengunduhnya dengan format PDF. Maka secara otomatis file akan tersimpan. Untuk selanjutnya, cara memasukkan sumber referensi ke dalam Mendeley akan dijelaskan teman saya, Naza. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola referensi dan memasukkannya ke dalam Mendeley.
Jadi yang pertama kita lakukan, menekan file, kemudian add entry manually. Nah, di sini kita harus mengisi sesuai dengan yang diminta. Jadi yang pertama itu ada tipe referensi. Di situ kita bisa memilih, misalnya referensi yang kita gunakan buku atau film. Karena referensi yang kami gunakan adalah artikel jurnal, maka tipe yang kami pilih adalah artikel jurnal. Kemudian di sini kita bisa mengisi judul, misalnya ini. Kemudian ada nama penulis dengan format nama belakang terlebih dahulu, kemudian nama depan. Kemudian ada judul jurnal, ada tahun penulisan, volume, isu, halaman. Kemudian untuk abstrak, teks, dan juga kata kunci, dan sebagainya di bawah ini, itu bisa kita tulis manual ataupun bisa otomatis dari Mendeley-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara untuk menggunakan Mendeley untuk menulis kutipan dan daftar pustaka ke Microsoft Word. Yang pertama, kita ketik dulu kutipan. Lalu di menu reference, kita klik yang insert. Kita klik, lalu akan keluar tabel. Kita klik yang Go to Mendeley. Di sini kita bisa cari topik apa yang mau kita masukkan. Saya sebagai contoh, analisis situasi kesehatan mental pada masyarakat di Indonesia. Kita klik. Lalu klik samping cancel, child. Langsung keluar otomatis. Untuk daftar pustaka, kita ketik dulu. Lalu kita langsung klik yang insert bibliografi. Nah, langsung keluar sama seperti yang di atas. Topiknya pun sama. Sekian presentasi.